Jangan lupa, kalau ibu menanyakan kabar, kalian harus menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes, bisa. Oke, mari kita coba. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes, pintar. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Harus selalu siap dan harus selalu semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati, mulai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, sebelumnya kita telah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Apakah anak-anak masih ingat apa saja contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Ada beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghargai antar umat beragama, bergotong royong, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks suku bangsa di Indonesia, siswa dapat menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks suku bangsa di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi kata-kata sulit yang terdapat pada teks dengan seksama. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah adik-adik pernah mendengar kalimat itu? Ya, betul sekali. Kalimat itu terdapat pada burung Garuda. Garuda Pancasila merupakan lambang negara kita, negara Indonesia. Apakah anak-anak tahu arti dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Arti dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah adik-adik, Empu Tantular ini hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan kepada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit pada kala itu. Hai anak-anak, apa saja perbedaan yang ada di Indonesia? Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Tentunya dengan perbedaan yang ada, itu bukan menjadi alasan untuk kita bertengkar dengan antar sesama, bertengkar dengan suku lain, atau menjelek-jelekan suku lain. Tetapi dengan perbedaan yang ada, kita harus saling menghargai, hidup damai dan rukun, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan lebih kuat. Nah adik-adik, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Di Indonesia terjadi perbedaan antar suku bangsa. Itu disesuaikan dengan asal daerahnya masing-masing. Contohnya, ada suku Jawa.
Nah, itu khusus orang-orang yang berasal dari Jawa. Kalau di Sumatera ada namanya suku Batak. Itu khusus untuk orang-orang yang berasal dari suku Batak. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai suku bangsa, mari kita perhatikan teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan anak-anak. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Wah, banyak sekali ya. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, meliputi Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik juga, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% dari penduduk Indonesia. Wah, anak-anak jadi tahu ya bahwa banyak sekali suku yang terdapat di Indonesia. Yang tercatat di Badan Pusat Statistik atau BPS sebanyak 1.331 suku. Nah, adik-adik, adakah kata sulit yang kalian temukan pada teks tersebut? Jika ada, silahkan tuliskan dan carilah artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Nah, dari teks tadi ada beberapa kata yang mungkin adik-adik jarang mendengarnya. Yang pertama yaitu ada sensus. Sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu statistik. Statistik merupakan data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Kata sulit selanjutnya yaitu slogan. Nah, slogan ini merupakan kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi yaitu etnis. Etnis merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Kata sulit selanjutnya yaitu adat. Nah, adat ini merupakan aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Nah, ini dia merupakan kata-kata sulit yang sudah kita pahami. Selanjutnya, jika masih ada kata sulit lainnya yang belum kalian ketahui, silakan tuliskan di tabel, kemudian mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Ya, benar, tadi ada 2 paragraf. Nah, sekarang silahkan tuliskan pokok pikiran pada setiap paragraf tersebut. Eits, sebelum menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf, kita harus mengetahui terlebih dahulu cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Adapun cara menentukan pokok pikiran adalah sebagai berikut.
Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang terakhir, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, ataupun awal dan akhir pada paragraf tersebut. Selamat mengerjakan! Oke anak-anak, mari kita bahas secara bersama-sama. Apakah pokok pikiran pada paragraf pertama tersebut? Coba perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Nah, kalimat pertama berbunyi sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, di kalimat terakhir, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan seterusnya. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran pada paragraf pertama tersebut terdapat pada kalimat terakhir paragraf. Selanjutnya, menentukan pokok pikiran pada paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf kedua ini pada umumnya menceritakan mengenai banyaknya suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran pada paragraf ini terdapat pada kalimat pertama, yaitu berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu pokok pikiran yang terdapat pada teks bacaan suku bangsa di Indonesia? Dan adik-adik sudah paham cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf? Wah, pintar sekali! Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa dan agama. Nah, sikap kita sebagai warga negara Indonesia terhadap perbedaan yang ada yaitu harus saling menghargai, hidup damai dan rukun, dan bersatu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.